Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima salam dhamma dan namo buddhaya. Hari ini saya kira menjadi tonggak yang cukup bersejarah karena mulai hari ini kelihatannya ibadah online dari Wihara Bodhi Wangsa sudah diakhiri. Ini tandanya apa? Kelihatannya ada tanda-tanda bahwa pandemi sudah mulai menurun ya Bapak Ibu, tapi bukan berarti kita bisa mengendurkan kewaspadaan. Nah, kalau selama ini kita walaupun ibadah terus berlangsung di Wihara Bodhi Wangsa, rasanya baru kali ini hampir 2 tahun saya tidak ke wihara, baru hari ini ke wihara. Selama ini hanya mengikuti dalam bentuk online. Kita lama tidak saling melihat ya Mbak Yani. Saya mau ini dengar sharingnya dulu deh. Dari pandemi 2 tahun lebih, itu kira-kira dapat apa sih? Dapat apa? Punya pengalaman apa? Ada belajar apa? Ada pelajaran apa yang bisa dipetik, pengalaman apa yang didapat, nilai-nilai, siapa tahu muncul kebijaksanaan di kepala kita, ini yang saya dapat dari pandemi. Ada yang mau sharing? Mbak Yani? Pendek aja nggak apa-apa Mbak Yani? Selamat pagi, namo buddhaya. Saya selama 2 tahun ini yang saya dapat adalah kesabaran, karena berbagai orang banyak yang mengeluh tentang pekerjaan dan lain-lain. Nah, saya bersyukur sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan, masih dapat berkumpul dengan teman-teman di sini, dan sekarang saya juga lebih banyak mengenal orang-orang, karena sampai hari ini saya dan Mas Rahman itu berkunjung dan mengenal banyak umat yang selama ini tidak kita kenal dan tidak kita kunjungi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yani. Ada lagi yang mau berbagi dari bapak-bapak? Terima kasih. Pertama saya belajar, mungkin dulu suka sekali keluar gitu, jalan gitu ya. Tapi selama 2 tahun ini saya belajar menetap di tempat, jadi berusaha untuk tidak kemana-mana. Kemudian hal yang lain adalah perubahan yang sangat cepat. Jadi kita kenal sini, tiba-tiba orangnya sudah tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu yang cukup shocking ya, cukup menakutkan bagi saya pribadi. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, Pak Eko. Kalau saya selama pandemi ini pertama bersyukur ya, karena meskipun suasana pandemi tapi masih, kalau seperti tadi yang dikatakan Pak Cici sama Mbak Yani itu banyak orang yang kalau banyak bilang kurang mengeluh karena pekerjaan, kemudian Pak Cici juga ketemu orang, tahu-tahu sudah orangnya nggak ada, meninggal segala macam karena COVID segala macam itu. Dan sampai hari ini saya masih bisa hidup, itu saya merasa sangat bersyukur. Karena kemarin juga sempat positif COVID juga sama Pak Cici juga, tapi untunglah masih dengan kekuatan karma baik masih bisa hidup sampai sekarang. Kemudian juga saya banyak belajar selama online ini kan, mau tidak mau berurusan dengan IT, dengan internet yang dulunya mungkin mengenal Zoom itu juga baru pada saat pandemi. Dari awalnya tidak tahu bagaimana mengoperasikannya sampai akhirnya bisa menjadi host, kemudian menjadi operator di sini, harus pontang-panting ke sana kemari. Itu banyak hal yang saya pelajari dari situ.
Jadi meskipun suasananya itu mungkin tidak mendukung, tidak baik, tapi dari kondisi apapun sebenarnya kita bisa belajar. Jadi kita tidak harus belajar itu dalam suasana yang baik, dalam suasana apapun. Kalau kita bisa belajar dari sesuatu itu satu hal yang baik, menurut saya itu. Ya, terima kasih. Ada lagi, Miss Nana? Terima kasih. Seperti tadi yang Miss Nana sudah bilang, kalau ini COVID sudah mulai melandai, tetapi juga belum sepenuhnya selesai. Tetapi ada harapan kalau ini pun juga akan berlalu. Nah, selama beberapa tahun saya memegang suatu kalimat sebagai pegangan saya bahwa ini pun akan berlalu. Tapi khusus edisi spesial pandemi ini, kalimat ini pun akan berlalu itu ada makna baru, yaitu kalau dulu mungkin ketika ada peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi pada saya dan saya selalu berpegang, oh ya ini pun akan berlalu, itu ya sudah, saya tunggu saja sampai ini akan berlalu. Tapi selama pandemi ini, dan kalau saya tarik mundur ke 2 tahun yang lalu, makna ini pun akan berlalu itu tidak hanya dari awal ketidaksukaan itu muncul hingga akhirnya oh ya nanti pasti akan berlalu, tunggu aja, tidak. Tetapi apa sih yang saya lakukan dari awal sampai akhirnya ini pun akan berlalu, itu apa yang akan saya lakukan? Kalau saya sekarang ini bisa bilang apa yang sudah saya lakukan selama 2 tahun ini, sambil istilahnya menanti titiwancinya ini pun akan berlalu. Itu yang membuat saya semakin bersyukur, semakin memaknai setiap waktu yang saya lalui, baik itu di masa-masa sulit maupun di masa-masa yang mungkin saya sukai, bahwa semuanya itu akan berlalu. Tetapi apa yang saya isi di masa sampai titiwancinya semua itu akan berlalu. Terima kasih. Terima kasih, Miss Nana. Ada lagi? Lebih ke arah menikmati berteman dengan diri sendiri. Karena sebelum COVID, orang cenderung untuk berteman itu harus keluar, menikmati dunia luar, pergi ke sana, pergi ke sini, bertemu sama teman-teman, pergi wihara. Terus sekarang orang dipaksa harus menikmati yang apa adanya di rumah, berdiam di rumah, berteman dengan diri sendiri, tidak bertemu dengan orang lain. Tapi di sisi lain, dengan adanya teknologi, justru yang dari jauh jadi bisa lebih terkonektif dengan yang jauh-jauh ini. Jadi kayak misalnya lebih banyak bisa belajar ceramah Bante, bisa dari luar pulau, bisa dengerin Klaten, itu privilege-nya ada di situ. Jadi orang tidak merealize bahwa sebenarnya dari dulu pun itu sebenarnya bisa dilakukan. Kenapa baru sekarang, setelah COVID? Ya, thank you, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bayangkan, ini seperti akhir film apa? Akhir film action ya. Belum, pandemi belum usai. Tapi saya bayangkan tuh akhir film action, lakon atau tokoh yang tidak mati dalam ini film action itu keluar, ini adegan akhirnya kalau pernah lihat gitu, keluar jalan bareng-bareng dengan semua compang-campingnya, sedangkan latar belakangnya itu ledaan, boom, atau api yang masih berkobar-kobar. Tadi yang seperti Pak Eko katakan, mungkin Miss Nana juga mengalami 2 kali ya kena COVID, Pak Eko, Pak Jijin 1 kali kena COVID. Dan kita bisa sampai dalam kondisi hari ini, babak belur sih, babak belur. Mungkin ada banyak kesedihan, ada banyak pengalaman yang tidak enak yang kita rasakan selama masa pandemi. Tapi toh kita bisa keluar, selamat. Ini aja sudah merupakan suatu hal yang sangat amat sangat harus disyukuri. Kemudian kalau benang merah yang bisa saya tarik dari sharing-sharing semua tadi adalah
satu hal yang harus kita sadari, bahwa sesuatu yang sudah kita rencanakan, kita susun rapi, itu bisa berjalan salah. Bisa keluar dari jalur, bisa keluar dari kendali kita. Ada jenis-jenis orang, salah satunya yang suka menyusun semuanya rapi ya. Hari ini saya mau ini, jam ini harus ini dulu, kemudian ini. Dalam kehidupan ada orang yang seperti itu. Tiba-tiba pada saat bencana datang, pandemi muncul, ini semua jadi berantakan. Dan masuklah kita dalam masalah masing-masing. Yang biasanya kelayapan jadi harus diam di rumah. Yang biasanya bisa ini itu dengan bebas, harus menahan diri. Awal pasti berat. Yang menarik adalah yang dikatakan dulu sama, saya tahu teori, semuanya kondisi berubah kok. Anicca, aduh itu kalau pertama kenal ajaran Dhamma, ajaran Sang Buddha, itu sudah kenal bahasa anicca itu. Iya kan? Semuanya pasti berubah. Jangan minta tidak berubah. Kamu aneh kalau minta ini harus tetap tidak boleh berubah. Pada waktu mendengar ajaran seperti itu, rasanya kepala selalu mengangguk. Oh ya, betul. Betul, gak ada yang kekal. Semuanya berubah. Tapi dengan pandemi, kita mendadak diberi sebuah kenyataan. Ini loh yang namanya berubah. Sambungannya dengan tadi, rencana yang sudah disusun mau nggak mau berubah. Gaya hidup kita, kebiasaan, semua berubah. Kenyamanan diambil dari kita. Dan kalau sekarang kita masih bisa keluar dengan selamat, kita bisa lihat ke belakang. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Kita bukan cuma belajar dari buku teks, tapi benar-benar dalam kehidupan yang kita hadapi. Dan di dalam keburukan, ternyata kita bisa menemukan mutiara-mutiara yang dulu kok nggak lihat ya. Di YouTube itu pelajaran Bante, pelajaran Dhamma, sejak dulu sudah ada. Tapi ketemunya kok ya di masa pandemi gitu kan. Karena banyak waktu, bisa buka-buka, oh, saya mau dengar ini, saya mau dengar itu. Yang jauh jadi terjalin, terhubung. Munculnya kebijaksanaan. Apa yang harus saya lakukan ya? Menunggu ini berlalu. Masa ya cuma diam aja, pasrah? Enggak. Sama seperti kehidupan. Kita lahir, kita tahu akan mati. Nah ini selangnya ini loh mau diisi apa? Jeda antara lahir dan mati, kita mau apa? Ya Bapak Ibu, itulah yang saya kira juga merupakan pelajaran bagus. Kalau dikatakan enak enggak? Tidak enak caranya. Tapi pelajaran bagus. Dan bersyukurnya kita masih bisa mengatakan, oh saya punya pelajaran bagus. Pelajaran kehidupan yang bisa jadi bekal. Nah Bapak Ibu, dalam menyikapi perubahan itu ada beberapa jenis orang. Perubahan besar. Ada jenis orang yang bersikap negatif. Yang dikatakan Mbak Yani dan Pak Eko, kerjanya ngeluh terus. Kondisi sudah berubah. Saya bisa bekerja, mencari nafkah dengan mudah sebelum pandemi. Pada saat pandemi datang, semua berubah. Kalau orang yang punya cara menghadapi perubahan dengan negatif, apa yang dilakukan? Ngeluh. Wah sekarang nggak bisa gini, sekarang gitu, sekarang nggak enak ini, nggak enak itu. Ketemu jalan keluarnya nggak bisa. Karena pikiran kita dipenuhi dengan negativitas, gelap rasanya. Tidak bisa melihat, oh sebetulnya ada celah-celah yang bisa kita tembus, ada cahaya yang bisa kita dekati.
Saya yakin di awal-awal masa pandemi, saya yakin mungkin Bapak Ibu juga tahu, saya pernah membaca berita ada beberapa kasus bunuh diri karena merasa mencari nafkah susah. Sudah dalam masa pandemi, susah cari nafkah, bunuh diri sekalian aja. Ada beberapa kasus muncul pada waktu. Jadi isinya negativitas, tidak bisa melihat kenyataan bahwa semuanya berubah, akhirnya diambil jalan pintas. Nah, ini mengingatkan, pernah ada orang yang mengatakan kepada saya, orang ini berumah tangga, mengatakan, hati-hati ya, kalau berumah tangga, sekali muncul pikiran atau omongan bahwa saya mau cerai, ini suatu pikiran negatif bisa ditangkap oleh alam, katakan. Dan semakin didorong supaya akhirnya menjadi kenyataan. Pikiran negatif yang muncul ini ditangkap oleh kekuatan alam. Demikian juga pikiran positif. Makanya ada istilah yang dinamakan mestakung. Alam semesta mendukung. Mendukung, alam semesta itu nggak milih loh Bapak Ibu. Nggak milih cuma pikiran positif yang didukung. Pikiran negatif pun didukung. Karena alam semesta, apapun yang muncul dan kita mengiyakan, memperkuat, alam semesta akan ikut mendukung. Kemudian ada tipe orang yang kedua dalam menghadapi perubahan. Kaget pasti. Saya tidak yakin ada orang yang menghadapi perubahan dengan, oh gak ada apa-apa kok. Dari tidak ada pandemi ke masa pandemi sama sekali flat, tidak ada apa-apa. Karena kita belum suci. Kaget pasti. Tapi kemudian apa? Stop negativitas, kemudian move on. Nah, untuk sharing hari ini yang lebih saya, sebetulnya yang lebih saya tekankan adalah sesudah masa pandemi ini terus gimana? Apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kalau yang saya lihat selama ini begitu pandemi melandai, apa yang Bapak Ibu lihat kalau di jalan-jalan raya? Kerumunan, piknik ya. Tahu-tahu jalan raya jadi penuh. Dulu saya ingat rekor Bapak Ibu karena pada waktu pandemi kakak saya terkena stroke. Jadi saya harus bolak-balik Klaten Jogja. Rekor seumur hidup. Klaten Jogja 20 menit naik mobil. Karena jalannya lengang sekali. Saya bisa ngebut tapi nggak ngebut sekali. 20 menit tuh. Itu wah sudah tahunan yang lalu Klaten Jogja biasa 40 menit. Kalau kondisi normal 1 jam, 1,5 jam. Tapi pada waktu masa pandemi nggak ada lawan di jalan gitu. Tapi sekarang, wah, jangan harap bisa ke Klaten Jogja dalam waktu 20 menit, 30 menit. Nggak bisa. Bapak Ibu lihat apa? Di jalan mulai penuh. Kemudian tempat wisata gimana? Penuh. Rumah-rumah makan? Penuh juga. Hotel, ya. Di salah satu sisi, kita harus merasa bersyukur loh. Hotel-hotel ini banyak yang mati. Bisnis mereka mati, yang dari Bali pasti tahu. Banyak berita hotel-hotel bagus-bagus di Bali dijual. Kondisi jalanan yang dulunya ramai. Saya dengar cerita dari Cik Lili. Sepanjang Kuta, kalau yang ingat waktu study tour Kuta ramai gitu, jadi sepi. Bersyukur. Tapi yang kita lihat nih perilaku orang-orang. Begitu sudah berkumpul, maskernya dilepas. Sudah tidak ada lagi kewaspadaan. Mereka berpikir, oh sudah usai. Nah, ada satu stansa dari Dhammapada, stansa ke-83. Ya,
Ini tentang kisah 500 orang biku. Pada zaman Sang Buddha diundang oleh seorang Brahmana dari Weranja. Beliau diminta untuk menghabiskan masa wasa di daerah yang bernama Weranja bersama 500 biku. Maka pergilah Sang Buddha dengan 500 biku ini ke daerah Weranja. Tapi ternyata sesampainya mereka di sana, Brahmana yang mengundang ini dikuasai oleh Mara. Jadi Brahmananya tidak melayani Sang Buddha dan biku-biku lain dengan patut. Pada saat Sang Buddha dan biku mencari dana makanan yang diberikan sangat sedikit. Karena rakyat di Weranja sendiri sedang menderita kelaparan. Makanannya sedikit sekali, ya tetap harus di-share. Bersyukurlah karena pada waktu itu ada para pedagang kuda yang kebetulan ada di tempat yang sama. Mereka sharing. Yang dimakan bukan beras tapi katul. Jadi Sang Buddha dan para biku makan ini. Sama seperti yang dimakan, beras sedikit dicampur makanan lain, katul, biji-bijian seperti itu. Tapi para biku tidak mengeluh. Mereka menjalani kehidupan mereka selama masa wasa. Dan pada saat masa wasa usai, Sang Buddha memohon diri, meminta izin untuk kembali ke wihara di Jetawana kepada Sang Brahmana. Pada saat Sang Buddha dan rombongan para biku ini pindah, ada orang-orang dari Weranja ini ikut. Jadi sekelompok orang yang ikut tinggal bersama para biku di Weranja ini ikut rombongan biku pindah ke wihara di Jetawana. Kalau di Jetawana lain ceritanya, karena tempatnya makmur, rakyatnya juga sangat suka berderma. Jadi mereka disambut dengan berbagai pilihan makanan. Terjamin pada waktu pindah patah, wah makanannya terjamin. Para biku sebagai orang yang terlatih, berketerampilan, mereka tetap menjalani kehidupan dengan baik. Makanan sedikit ya mereka tetap bertingkah laku baik. Pada saat makanan berlimpah mereka juga sama. Tapi ada sekelompok orang yang ikut dari Weranja ini ke Jetawana di wihara para biku ini. Mereka melihat makanan berlimpah ruah. Mereka jadi hilang kendali. Makan seperti mereka akan mati keesokan harinya. Makan gila-gilaan. Sesudah itu tidur. Bangun, mereka bernyanyi-nyanyi, teriak, menari-nari. Sampai akhirnya para biku ini terganggu. Kemudian pada satu saat di mana mereka bertemu Sang Buddha, para biku ini berkata, begini loh Sang Buddha, orang-orang ini, orang-orang dari pengikut ini, yang dari Weranja ini, mereka itu hidup dari makanan sisa. Jadi makanan yang dipersembahkan ke biku berlimpah-limpah, sisa banyak dimakan oleh orang-orang ini. Orang-orang ini hidup dengan makanan sisa, bersikap sopan dan berperilaku cukup baik. Sama ya, jadi orang-orang yang bukan biku ini, pada waktu di Weranja mereka juga makanan dari para biku, sisa dari para biku mereka makan juga. Bukan sisa yang kotor ya, tapi ada sebagian disisihkan. Pada saat kondisi menghadapi penderitaan dan kelaparan di Weranja, mereka itu berperilaku sopan dan cukup baik. Sekarang ketika mereka telah cukup mendapat makanan yang baik,
Mereka berteriak, menyanyi, dan menari, serta membuat diri mereka sendiri sebagai biang keributan. Pada waktu menderita, baik, sopan, tahu diri, tapi begitu pada saat berkelimpahan, mereka menjadi biang keributan. Sebaliknya, para biku, bagaimanapun juga keadaannya, mereka tetap menjaga perilaku mereka seperti halnya di Weranja. Jadi ceritanya para biku ini lapor kepada Sang Buddha. Ini gimana sih? Pada saat menderita mereka bisa sopan. Pada saat berkelimpahan, wah mereka jadi bahasa Jawanya yak-yakan, liar. Kemudian Sang Buddha menjawab, merupakan sifat alamiah dari orang yang bodoh. Dikatakan oleh Sang Buddha, mereka adalah orang yang bodoh atau siapapun yang bodoh. Ini punya sifat alamiah seperti ini. Merupakan sifat alamiah dari orang yang bodoh untuk larut dalam duka dan merasa tertekan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Jadi kalau pas duka, pas nggak senang, yang diinginkan tidak terjadi, yang tidak diinginkan terjadi, mereka larut dalam duka. Mereka merasa tertekan. Tapi sebaliknya, orang yang dungu ini, orang yang bodoh ini, menjadi gembira dan terbuai ketika hal-hal berjalan dengan lancar. Jadi kalau kondisi jelek, mereka tertekan. Mereka bisa menjaga sikap. Bukan karena mereka bisa menjaga sikap, tapi karena mereka tertekan. Tapi pada saat semuanya berkecukupan, kehidupan berjalan lancar, kehidupan baik, wah mereka, bahasa Jawanya apa ya? Bungai. Ya, bungai. Oh mumpung, kesempatan nih. Menikmati semua yang ada, mumpung ada. Orang bijaksana, bagaimanapun keadaannya, dapat bertahan dalam gelombang kehidupan, baik naik maupun turun. Nah, pilihannya kembali ke kita. Kita mau disebut sebagai orang dungu, orang bodoh, atau orang bijaksana. Kemarin saya sempat ngobrol dengan orang-orang yang cukup tahu kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian baik secara dunia maupun nasional. Kedepannya kita akan berhadapan bukan dengan pandemi, tapi dengan resesi. Bahkan orang-orang yang tinggal di Amerika pun sudah mulai merasakan itu. Bahan pangan harganya semakin meninggi, bukan cuma di Indonesia. Secara umum di dunia mereka mengalami hal yang sama. Dan saya mendapat pesan dari beliaunya, hati-hati. Baik-baiklah mengatur keuangan. Karena resesi ada di depan mata. Wah luar biasa ya. Ada pandemi, ada resesi. Ya demikianlah adanya. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair nih, stansa atau syair ke-83. Orang yang suci dan bijaksana tidak melekat pada apapun. Tidak membicarakan hal-hal yang menyenangkan indria. Orang yang suci dan bijaksana tetap tenang, tak tergoyahkan, meskipun mengalami hal-hal yang menyenangkan dan menyedihkan. Tetap tenang dan tak tergoyahkan. Itu luar biasa ya, kita tetap bisa anteng. Ya, mau ada derita, iya.
Mau ada kegembiraan, kita nggak meluap-luap dengan kegembiraan. Anteng, batinnya anteng. Itu bisa dijadikan tujuan. Kita berlatih supaya kita punya kemampuan seperti itu. Nggak gampang terombang ambing. Nah, caranya gimana? Saya sedang berpikir nih, caranya gimana ya supaya bisa mempertahankan keteguhan pikiran ini? Ada ide Bapak Ibu, kita sharing. Ayo, caranya gimana? Supaya batin itu anteng. Mau menderita yo anteng, mau kebahagiaan datang juga tetap anteng. Pada saat kita mengalami kebahagiaan, hal baik datang. Apa yang harus dilakukan ya supaya bisa batin tetap anteng, itu apa yang harus dilakukan? Ada ide nggak? Iya, ini ya mengurangi ya Pak Putu, loba dosa moha ya, ya berdana, ya. Pemikiran bahwa wah ini saatnya saya menikmati semua kenyamanan, munculkan pikiran ini pun akan berlalu. Dan berdana. Dengan ini akan mengikis yang namanya loba, dosa, moha. Praktek berdana ini benar-benar melepas. Ya kan? Pada saat happy, melepas. Pada saat kita berada dalam kondisi baik, bukannya bungai dengan berpesta-pesta, dengan wah memuaskan keinginan indria. Tapi dengan bersyukur, ini pun akan berlalu dan berdana. Wah, juru saya tambah karena ada masukan. Apapun kondisinya, apapun yang muncul di pikiran kita, apapun yang muncul di hadapan kita, ini pun akan berlalu. Kebahagiaan sebesar apapun, ini pun akan berlalu. Kesulitan sesulit apapun, ini pun akan berlalu. Seperti kata Miss Nana, terus menunggu, sambil menunggu ini berlalu. Kalau misalnya kesulitan, apa yang harus dilakukan? Paling gampang. Dengan paling gampang dalam tanda kutip, prakteknya susah, berdana. Kalau pas kita mendapat sesuatu yang baik, berdana, kelihatannya gampang. Ya kan, saya punya banyak, saya menang lotre, berdana, gampang. Tapi kalau saya habis tertipu ratusan juta, berdana, mikir dulu kan. Wong saya baru kehilangan kok berdana. Tapi ini suatu praktek yang baik. Pada saat kita memetik buah karma buruk, kita tanam lagi. Kita nggak mengharapkan buah karma baik loh. Tapi kita tanam, biar pikiran kita ikut happy. Biar paling tidak pikiran kita tidak gelap dengan pikiran-pikiran negatif. Dan berdana di sini bukan cuma berdana materi. Kalaupun berdana materi tidak selalu dalam jumlah besar. Tapi niatnya ini, niat saya ingin membantu. Kemudian kalau ada yang buruk tadi sudah dikatakan, ya ini pun akan berlalu. Ada satu orang pernah sharing, pernah mengatakan, loh bejo, masih dikatakan beruntung loh. Buah karma buruknya dialami sekarang. Pada saat kondisi tubuh masih kuat menghadapi. Kalau kondisi tubuh sudah tidak kuat menghadapi, kita sudah tidak kuat mengontrol pikiran kita, akan lebih buruk. Kita akan bergulir masuk ke menanam karma buruk. Jadi paling tidak itu ada tips yang Bapak Ibu rangkum sendiri. Bagaimana menjaga
keteguhan pikiran, tidak gampang goyah, tidak terombang-ambing. Apapun yang terjadi, temukan kebijaksanaan, cari, gali kebijaksanaan dengan mengatakan ini pun akan berlalu. Kemudian lakukan, tanam karma baik. Salah satunya dengan berdana. Yang lainnya berdana bisa dalam bentuk memberi, menolong orang, memberi nasihat, mendengarkan. Berdana. Tindakan ini sudah akan mengikis loba, dosa, dan moha. Berarti penderitaan kita sudah berkurang sedikit. Dan bisa ditambah satu lagi, meditasi. Pada saat meditasi, pikiran kita lerep. Yang bergejolak ini lerep. Ya, demikian Bapak Ibu sharing saya hari ini, dan akan saya tutup dengan sebuah cerita di mana ada seorang petani yang kehilangan jam tangannya. Jam tangan ini punya makna yang sangat spesial untuk dia. Jadi dia merasa saya harus menemukan jam tangan saya. Tapi jam tangan ini hilang di lumbung yang ada penuh tumpukan jerami. Hilang di mana nggak tahu. Dia sudah cari berjam-jam, mengobrak-abrik tumpukan jerami itu nggak ketemu. Padahal jam tangan ini spesial, melekat di situ ya. Kemudian dia panggil anak-anak tetangga, nak sini nak, bantu cari jam tangan. Kalau bisa ketemu nih ada uang 100.000. Wah, anaknya seneng dong. Cari mereka dengan riuh rendah. Wah ini loh, mana ya. Mereka cari berjam-jam, tidak ketemu. Dan karena waktu sudah sore, si petani ini mau mengunci lumbungnya dengan mengatakan besoklah cari lagi. Pada waktu mau dikunci, ada satu anak datang. Pak, tak bantu cari jam tangannya. Katanya jam tangannya hilang ya. Ini ketinggalan. Temannya udah tadi nyari bareng-bareng, rame-rame nggak ketemu. Ini si anak ketinggalan. Wah, kamu sendirian mau cari? Iya. Tadi teman-temanmu dulu banyak, nggak ketemu juga. Saya mau coba. Boleh nggak? Oh boleh. Anak itu masuk sendiri di dalam lumbung. Si petani ini karena udah capek, dia nunggu di luar. Nggak lama kemudian si anak ini keluar bawa jam tangannya. Pak, nih loh jam tangannya udah ketemu. Nah, petaninya kan heran nih. Tadi teman-teman kamu satu kelompok cari, nggak ketemu. Kok kamu dengan mudah bisa ketemu jam tangan saya? Tadi kamu cara carinya gimana? Ada yang tahu cara carinya gimana? Si anak ini masuk ke lumbung, kemudian dia duduk, diam, dan mendengarkan. Mendengarkan apa? Yes, itu mendengarkan detik suara jam tangan. Tik, tik, tik. Karena anteng, tidak riuh rendah seperti temannya, dia bisa dengar. Oh, di sana kok ada suara aneh. Akhirnya dibongkar jeraminya, ketemulah si jam tangan. Jadi kuncinya bukan ada di riuh rendah, hingar-bingar, pemuasan nih loh. Nafsu-nafsu indria bukan, tapi anteng, menep, dengar. Dan ini amat sangat dimungkinkan pada waktu kita melakukan meditasi. Dengar, nggak tahu, kadang-kadang mungkin muncul ide sendiri seperti si anak ini dengar detak jam tangan tadi, detiknya dengar, muncul buah pikir yang bisa membantu kita
melewati masalah. Tapi dalam meditasi saya ingin sharing 3 nasihat yang dikatakan Bante, di mana saya pernah berlatih meditasi. Beliau mengatakan pada waktu meditasi, segala yang datang hadapi. Dalam kehidupan juga seperti itu. Apapun yang datang, mau menyenangkan, enggak menyenangkan, hadapi. Segala yang telah pergi, jangan dicari. Pada waktu meditasi, kadang-kadang kita mengalami sensasi yang menyenangkan ya. Kalau sensasi menyenangkan itu pergi, muncul kesemutan di sana sini. Yang tadi pergi jangan dicari. Tadi mana ya yang greng nyaman itu? Jangan dicari. Sama juga dalam kehidupan. Yang sudah pergi, apapun itu, mau menyenangkan, tidak menyenangkan, gak usah dicari. Apa yang datang, hadapi. Dan yang terakhir, yang belum datang, jangan dinanti. Nggak usah nunggu-nunggu. Habis ini saya dapat apa ya? Nanti kalau jatahnya kan dapat sendiri. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Nanti akan dapat sendiri. Jadi sekali lagi 3, yang datang, hadapi. Yang telah pergi, jangan dicari. Yang belum datang, jangan dinanti. Berarti yang difokuskan kemana? Yang datang, yang kita alami sekarang ini, hadapi. Yang lainnya kan dikatakan jangan dinanti, jangan dicari, nggak penting berarti. Yang sekarang aja hadapi. Apapun itu, mau enak, nggak enak, hadapi. Begitu Bapak Ibu sharing Dhamma pada hari ini. Semoga dengan tekad kita untuk mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya, batin kita bisa menjadi lerem, tambah tenang, tambah anteng. Dan dengan tekad kita untuk belajar Dhamma, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.